Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kurang semangat nih. Ibu ulangi lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Nah, gitu dong yang semangat. Karena ini pertemuan awal kita, pertemuan pertama kita setelah libur Lebaran yang sangat panjang. Tentu ada yang mudik, terus dapat THR. Jadi harusnya pertemuan awal ini semangatnya semakin menggebu buat belajar. Oke, setuju? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya, nihil. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar secara maksimal dan ilmu yang kita dapatkan dapat manfaat untuk sekitar. Oke, sudah siap untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Siap ya? Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang teks ceramah. Capaian pembelajarannya yaitu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Jadi dalam teks ceramah itu tentunya memuat tentang informasi yang berisikan tentang permasalahan aktual yang relevan dengan pembacanya. Lalu kita juga akan belajar mengenai menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Pernahkah teman-teman membaca teks ceramah? Nih, kalau yang udah belajar tadi malam pastinya udah membaca teks ceramah ya, karena di buku halaman 40 udah ada contoh teks ceramah. Tapi kalau ngomong-ngomongin tentang ceramah itu udah nggak asing lagi ya di telinga kita. Kita sering mendengarkan contohnya di pengajian atau ceramahnya Pak Kepala Sekolah atau ceramahnya Pak Guru Agama gitu ya. Jadi udah nggak asing nih teks ceramah itu apa gitu. Nah, hari ini kita akan memahami informasi dan permasalahan aktual yang ada dalam teks ceramah. Jadi teks ceramah itu tentunya mengandung sebuah informasi atau nasihat yang relevan dengan pembacanya gitu. Jadi seumpama nih Pak Nadiem Makarim, ada yang tahu Pak Nadiem Makarim? Ya, Menteri Pendidikan. Pak Nadiem Makarim ini akan membicarakan isu mengenai pendidikan di Indonesia karena itu relevan dengan bidangnya atau keahliannya. Terus gimana sih Bu cara menemukan informasi dan permasalahan aktual yang ada dalam teks ceramah? Nah, teman-teman tuh bisa banget menggunakan cara ini. Ada singkatannya. Jadi jangan dihafal ya. Pahami aja konteksnya. Jadi singkatannya itu adik Simba. Apa? Siapa? Kapan? Di mana? Mengapa? Dan bagaimana? Ada 6. Adik Simba. Iya betul. Terus kalau teks ceramah itu perlu disusun nggak Bu? Gimana cara membuatnya? Jadi dalam pembuatan teks ceramah itu tentunya kita harus merancang bagian-bagian penting dari permasalahan aktual tersebut. Jadi kita bisa merancang bagian-bagian penting dalam teks ceramah itu melalui konteks. Dalam teks ceramah itu mengenali konteks berarti mengenali peserta ceramah dan situasinya. Contoh teks ceramah untuk siswa dan orang dewasa tentu berbeda ya. Kalau siswa biasanya tentang pendidikan, kalau orang dewasa bisa beragam. Contohnya tentang ekonomi juga bisa, budaya juga bisa gitu ya. Kalau siswa itu kan identik dengan pendidikan. Lalu kita bisa menentukan topik terlebih dahulu. Gimana Bu cara menentukan topik itu? Ya, kita sesuaikan dengan latar belakang dan pengetahuan pendengar. Lalu
buat semenarik mungkin. Tentukan ruang lingkup atau pendengar kita. Kita tujukan secara khusus ya, khusus contoh untuk siswa ya, kita buat informasi mengenai siswa yang dibutuhkan, lalu sesuaikan dengan situasi atau waktu. Jadi biasanya kalau teks ceramah itu memuat informasi yang relevan dan saat itu. Jadi kita mengangkat isu-isu atau tema-tema yang terjadi pada saat itu. Lalu selanjutnya kita dapat menyusun kerangka melalui isu, rangkaian argumen, dan penegasan kembali. Terus berikan pesan yang jelas, mengandung informasi yang relevan dengan pendengarnya. Nah, teks ceramah ini harus tersusun secara logis ya. Nah, tahapan terakhir tadi ada 3 langkah ya sebelumnya. Apa aja tadi? Mengenali teks, terusan menentukan topik, lalu menyusun kerangka. Nah, langkah terakhir itu mengumpulkan dan memilih bahan untuk teks ceramah. Bahannya dapat dicari di mana, Bu? Di mana ya kita dapat menentukan bahan untuk teks ceramah ini? Tadi kan poin terakhir tadi kan tersusun secara logis. Nah, informasi dapat dicari dalam berbagai sumber, contohnya surat kabar atau buku, atau informasi yang relevan dengan ceramah. Nah, ambil sumbernya ini juga tidak boleh sembarangan ya, harus kredibel. Terus kalau bisa cantumkan sumbernya gitu. Lalu cari di contoh teks ceramah yang lain. Lalu gunakan istilah populer, cerita atau humor-humor yang relevan agar ceramahnya ini semakin menarik di telinga pendengar gitu. Nah, hari ini pembelajarannya akan menarik karena kita akan buat kelompok membuat teks ceramah. Dalam satu kelas ini kan ada 20 orang, nanti jadi 5 kelompok ya. Jadi satu kelompok 4 orang, oke? Temanya apa, Bu? Tuh, ada tuh. Temanya bertemakan pendidikan, sosial, dan atau budaya. Boleh pilih salah satu aja. Terus nanti kita presentasikan hasil karya kelompok di depan kelas. Nah, buat nilai plus nih, nanti yang paling bagus nanti kasih poin tambahan. Jadi buat semaksimal mungkin. Oke anak-anak, ini udah ada yang selesai belum ya kelompoknya membuat teks ceramah? Belum? Ya nggak apa-apa, setidaknya ini udah nemu lah ya, mau temanya ngangkat apa nih. Kelompok 1 temanya apa? Pendidikan. Oke. Kelompok 2 sosial. Kelompok 3 ini mau apa nih? Pendidikan juga. Oke. Kelompok 4 udah nemu temanya apa? Mau bahas budaya. Bagus nih ya, budaya nih, karena di Indonesia itu budayanya sangat banyak. Lalu terakhir kelompok 5 mau bahas apa nih? Pilih apa? Memilih pendidikan. Oke, banyak yang pendidikan ya, karena ya relevan dengan siswa gitu, dengan lingkungan kita sehari-hari gitu. Nah, karena ini waktunya juga udah mepet, bentar lagi 10 menit lagi pergantian jam. Jadi Ibu akan memberikan penugasan. Nah, kita akan melanjutkan presentasi. Jadi minggu depan ini, minggu depan besok tugasnya udah jadi semua, lalu tinggal kita presentasikan. Setelah dipresentasikan, kita bisa menganalisis bareng-bareng mengenai informasi dan permasalahan aktual yang ada dalam teks ceramah yang telah kita buat. Oke, bagus. Ada yang tidak paham? Paham semua ya. Selalu kalau ditanya, paham nggak? Paham. Awas nanti kalau habis kelas ini bingung sama tugasnya. Bercanda. Nanti kalau ada yang nggak paham bisa ketemu ibu di kantor atau kalau ketemu di jalan gitu ya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan materi pada pagi hari ini? Tadi kita bahas apa aja? Oke, coba Mbak siapa? Mbak Alda. Oke, coba simpulkan materi pada pagi hari ini.
Baik Bu, jadi hari ini kita memahami tentang informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah 5W plus 1H Bu. Betul, jadi kita tadi membahas teks ceramah, informasi dan permasalahan aktual yang ada dalam teks ceramah. Terima kasih ya sebelumnya Mbak Alda udah menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Jadi materi ini sangat erat dengan kehidupan sehari-hari ya. Contoh nanti kalau Mbak Alda nanti di rumah tiba-tiba disuruh ceramah, jadi bisa kan membuat teks ceramah gitu. Jadi ini ilmu yang sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari dan bermanfaat untuk orang lain. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Maaf apabila Ibu ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan. Sebelumnya Ibu mengucapkan selamat lebaran, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita besok bisa dipertemukan di Ramadan selanjutnya dan bisa lebaran lagi gitu. Amin. Selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.